Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi ya di channel aku Uma Ira. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, buat teman-teman semua, terima kasih ya yang sudah klik video aku, dan mudah-mudahan nonton sampai selesai ya. Nah, di video kali ini insya Allah aku ingin berbagi dan ingin share ya, sekalian sambil masak ya teman-teman ya. Jadi di video kali ini sebetulnya aku pengen sharing mengenai ini ya, perjuangan aku waktu ini ya terlepas dari riba ya teman-teman ya. Dan aku ingin share di video kali ini tidak bermaksud menggurui maupun menceramahi ya teman-teman ya. Jadi aku ingin benar-benar berbagi pengalaman aku pribadi mengenai riba ya teman-teman. Nah teman-teman, pernah aku share di video pertama kali ya, aku share video ini ya, vlog seperti ini ya. Jadi pertama kali aku sudah perkenalan, sekalian aku menginformasikan. Nah dulunya aku ini ya teman-teman ya, pernah bekerja di lembaga bank. Nah bank konvensional dan salah satu lembaga bank BUMN ya teman-teman ya. Dan teman-teman, aku share seperti ini semoga bisa menginspirasi teman-teman ya yang mungkin saat ini masih terjebak atau terjerat oleh riba. Semoga ini menjadi motivasi teman-teman untuk bisa segera terlepas dan meninggalkan riba ya teman-teman ya. Amin. Nah teman-teman, sebetulnya kalau cerita itu panjang ya, cuman aku akan ambil poin-poinnya aja, yang penting-penting aja, yang penting bisa menginspirasi teman-teman gitu ya. Nah teman-teman, segala sesuatu yang terjadi dengan kita itu sudah menjadi qada dan qadarnya Allah ya. Nah teman-teman, apapun yang terjadi di masa lalu itu sudah menjadi takdir kita ya. Tinggal kita sekarang untuk memperbaiki diri. Nah dari masa lalu kita belajar ya teman-teman ya, bagaimana dan harus seperti apa kita menjalani kehidupan selanjutnya gitu ya teman-teman. Nah ini mungkin aku awali cerita dari waktu aku bekerja ya teman-teman ya. Jadi aku bekerja di salah satu lembaga bank BUMN. Nah itu aku di bagian perkreditan ya teman-teman ya. Jadi tetap berkecimpung di dunia ribawi. Nah teman-teman, karena aku dulu di bagian ini ya, perkreditan, kredit, dan aku menawarkan ini ya teman-teman ya, KPR atau mungkin angsuran rumah. Nah di situ kan aku menawarkan banyak program ya teman-teman ya. Jadi menawarkan banyak program mengenai rate, mengenai bunga, mengenai angsuran seperti itu. Nah dari situ saja sebetulnya aku sudah menjalankan praktik ribawi ya teman-teman ya. Nah untuk share berikutnya ini mungkin tetap ke praktik ribawi lagi ya teman-teman ya. Nah karena aku dulu seorang single parent ya teman-teman ya, dan aku tidak ingin istilahnya merepotkan orang tuaku, jadi aku berinisiatif waktu itu walaupun aku seorang single tapi aku ingin ini ya teman-teman ya, maksudnya mempunyai rumah sendiri, mempunyai kendaraan pribadi seperti itu. Dan qadarullah ya teman-teman ya, keinginan aku waktu itu yang ingin mempunyai rumah sendiri, terus kendaraan sendiri, nah semuanya itu dikabulkan sama Allah teman-teman, qadarullah. Nah mungkin karena dulu pikiran yang sempit dan ego serta mungkin kurangnya sabar ya teman-teman ya, jadi mungkin ya seperti itulah, tetap mengambil jalan pintas yaitu dengan mengambil riba ya teman-teman ya. Nah jujur teman-teman, waktu itu tuh seperti dimudahkan ya. Jadi mau ambil rumah dengan cara mencicil, dan aku pun ambil mobil ya waktu itu ya dengan cara mencicil juga. Nah itu seperti dimudahkan gitu loh teman-teman. Nah karena dulu kurangnya ilmu agama ya teman-teman ya. Nah jadi dulu tuh mungkin mempunyai prinsip, nah kalau memang tidak mencicil, mau punya rumah, mau punya mobil, mau punya kendaraan itu kapan, seperti itu. Nah sebetulnya itu adalah prinsip yang sangat salah ya teman-teman ya. Nah padahal sebetulnya Allah itu kalau memang sudah mentakdirkan kita memiliki rumah, memiliki mobil, semuanya itu akan terkabulkan ya teman-teman ya, tinggal tunggu waktunya aja. Nah ini mungkin prinsip aku yang sekarang ya teman-teman ya. Nah kalau prinsip aku yang dulu itu tidak seperti itu, yang seperti tadi ya teman-teman ya.
Kalau tidak mencicil, mau punya kendaraan, mau punya rumah, mau punya barang-barang yang kita inginkan itu kapan gitu. Nah, oke lanjut ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya aku di sini pun nanti mau share kejadian-kejadian menakjubkan ya teman-teman ya, yang aku alami sendiri. Nah, jujur teman-teman, setiap share seperti ini tuh rasanya mau nangis gitu ya teman-teman. Nah, dengan berjalannya waktu, tahun demi tahun aku lewati ya teman-teman ya, dengan menjalani memiliki hutang, seorang single parent. Nah, meskipun waktu itu pun juga alhamdulillah Allah pun juga memudahkan aku untuk membayar semua cicilan itu gitu teman-teman. Nah, mungkin menurut aku waktu itu gini ya teman-teman, mungkin karena sempitnya pikiran aku dan tidak tahunya ilmu agama, mungkin pikiran aku waktu dulu itu memang ini berarti Allah mengabulkan segala doa-doaku seperti itu. Nah, kalau aku melihatnya dari kacamata yang sekarang ya teman-teman ya, sebetulnya kejadian-kejadian waktu itu justru malah aku merasa kayak Allah tuh melepasku gitu loh teman-teman. Nah, karena memang kayak dimudahkan ya, untuk mendapatkan segala dosa-dosa gitu loh teman-teman. Maksudnya aku mengambil riba, padahal kan udah jelas dosa besar ya kalau aku melihat dengan kacamataku sekarang. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Kembali lagi ke cerita. Jadi qadarullah wa ma syaa fa'ala ya teman-teman ya. Nah, di tahun 2019 itu awal aku resign ya teman-teman ya. Jadi awal tahun itu aku ini ya teman-teman ya, kayak mendapatkan mukjizat bagi aku tuh kayak keberkahan ya dari Allah ya, keberkahan besar yang membuat hidup aku tuh berubah ya teman-teman ya. Jadi sekarang tuh lebih memaknai hidup ini sebetulnya untuk apa sih? Nah, jadi awal tahun itu ya teman-teman ya, aku tuh bertemu seorang teman di salah satu tempat gitu ya teman-teman ya. Aku tuh udah gak pernah ketemu sama beliau, jarang ketemu beliau. Nah, tiba-tiba tuh dia itu kayak mengucapkan satu kata atau mungkin satu kalimat ya. Nah, kalimat yang membuat kegalauan besar di dalam kehidupan aku. Nah, kebetulan memang teman aku ini lebih dulu ya berhijrah ya. Jadi memang beliau ini sudah berhijrah, sudah banyak mengkaji ilmu agama. Nah, waktu itu beliau ngomong seperti ini teman-teman. Jadi Mbak, kapan Mbak keluar dari bekerja di bank? Kasihan anaknya Mbak. Mbak kasih makan uang haram terus. Subhanallah ya teman-teman ya. Nah, mungkin kalau itu aku tidak sebut sebuah hidayah, mungkin aku akan marah ya teman-teman. Tapi waktu itu justru malah aku tuh menangis dan tidak ada rasa marah maupun benci sama beliau. Justru aku merasa gimana ya, jadi bersyukur atas kata-kata beliau. Karena apapun kata-kata atau kalimat-kalimat yang keluar dari lisan beliau itu sudah menjadi izin Allah ya, dan bisa jadi itu memang jalan Allah untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Nah, sejak hari itu teman-teman, aku banyak mencari informasi ya mengenai apa sih riba dan bagaimana sih bekerja di lembaga bank seperti itu. Nah, aku memang banyak mencari informasi, ilmu-ilmu dan banyak ini ya mencari informasi kayak kajian atau pengajian gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah, dan banyak jalan kayak seperti dimudahkan. Jadi aku bertemu beberapa teman yang memberikan informasi mengenai kajian-kajian mengenai riba, mengenai dosa-dosa seperti itu. Dan teman-teman, waktu itu aku masih bekerja ya, tapi aku sudah mencari informasi tentang apa yang disampaikan teman aku. Jadi aku sudah mengikuti beberapa kajian juga dan menanyakan ke beberapa ustadz, dan jawaban mereka sama bahwa apa yang aku lakukan dalam arti aku bekerja itu sebaiknya keluar. Lebih cepat lebih baik lah istilahnya ya. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Masya Allah tabarakallah. Jadi Allah tuh seperti memudahkan aku ya teman-teman ya. Nah, setelah mencari beberapa ilmu dan itu sungguh sangat memantapkan hati aku ya untuk resign. Jadi Masya Allah ya teman-teman, waktu itu aku kayak diberi hati yang kuat, hati yang penuh sabar waktu itu. Jadi tidak mempunyai rasa takut untuk resign, padahal aku juga belum menemukan besok mau bekerja di mana, mau bekerja apa. Sedangkan waktu itu aku pun juga seorang single parent ya, harus membiayai anakku sekolah, harus menghidupi anak seperti itu. Tapi waktu itu memang ini ya teman-teman,
Jadi kayak mempunyai kekuatan dari Allah, diberi kekuatan. Jadi tidak perlu takut, ada aku. Istilahnya Allah berkata seperti itu di hati aku. Nah juga teman-teman ya, aku pun juga masih mempunyai cicilan. Jadi aku punya cicilan rumah dan cicilan mobil ya waktu itu ya. Dan nominal untuk angsurannya juga lumayan besar ya bagi aku, menurut aku. Nah kembali lagi ya teman-teman ya, aku seperti mendapatkan kekuatan besar dari Allah. Jadi adanya itu cuma penuh ketenangan dan tidak mempunyai rasa takut besok bisa makan apa atau harus seperti apa. Nah, karena beberapa kali aku mencari ilmu ya, jadi ada satu kata teman juga ya, itu sudah kayak menjadi prinsip aku juga sampai sekarang. Nah, bahwa rizki kita ini kan sudah dijamin ya teman-teman ya. Bahkan sebelum kita lahir, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfud ya. Nah, selama kita masih diberi usia dan masih ada titipan nafas, otomatis rizki kita pun masih ada ya teman-teman ya. Nah, rizki kita habis itu otomatis kita pun juga sudah diwafatkan gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kita ini ditakdirkan kaya maupun cukup ataupun kita miskin itu semua sudah tertulis ya teman-teman ya. Tinggal kita berusaha dan selalu memohon sama Allah Subhanahu wa taala untuk minta keberkahan ya teman-teman ya. Karena memang rezeki kita ini sudah dijamin, tinggal kita minta berkahnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kebaikan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan ya teman-teman. Amin. Alhamdulillah ini masaknya sudah selesai ya teman-teman ya, tapi ceritanya belum selesai. Nanti aku lanjutkan di video berikutnya ya insya Allah. Nah, jangan lupa ya teman-teman bantu subscribe-nya. Oke, sampai ketemu lagi di video aku berikutnya ya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.